Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjut lagi pembelajaran kita dengan vektor. Di video kali ini kita akan coba menggabungkan penggambaran vektor dengan penggunaan koordinat dari mouse. Ya, misalkan eh, ini saya hapus yang sebelumnya. V1 gitu ya. Ini sama dengan V vektor eh yang dia itu posisinya adalah mouse X, sorry, dan eh mouse Y ya. Setelah itu di sini kita coba eh, apa namanya? Kita kasih gambaran backgroundnya 200, lalu di sini line dari 0,0 sampai dengan V1 dot X dan V1 dot Y. Ini V1-nya kecil aja. Oke, kalau kita buat seperti ini eh, apa namanya? Ya seperti ngegambar garis dari koma 0 ke posisi si mouse-nya ya. Nah, kalau kita mau apa namanya? Merubah eh, apa namanya? Posisi dari si 0,0 ini bisa aja ya. Ini jadi kita translate jadi lebar dibagi 2 dan eh, tinggi dibagi 2. Oke, ini running ya. Jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Kenapa dia jadinya seperti ini? Ya, dia si ujung dari apa namanya? Ujung dari si vektornya itu dia nggak ngikutin di mana kursor kita karena si mouse ini posisi dari mouse itu tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh translate. Meskipun translate-nya kita simpan ke atas. Oke. Dia tetap nggak bisa. Artinya kan ini kan nih mouse-nya ujung kiri atas 0,0. Semakin ke bawah dia semakin panjang, ke kiri, ke kanan gitu. Jadi eh, posisi 0,0 mouse ada di sini, sedangkan posisi dari apa namanya? Posisi dari garisnya dia di tengah ya. Jadi ketika ke sini dia nggak bisa ngikutin. Kalau kita print di sini ya, supaya teman-teman nggak penasaran. Ups, kita print di sini v1.x, v2.y gitu ya. Oh, ini kelebihan. Oh, sorry, kok v2 ini v1. Oke. Nih, mouse-nya di atas 0,0, ini di sini ya 0,0 ya, dia mendekati 0,0 lah gitu ya. Maka vektornya akan menggambar dari tengah dan ke 0,0 karena 0,0 di tengah maka dia ada di tengah. Dia akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi dia nggak bisa ngikutin. Nah, gimana caranya? Kita bikin sebuah garis berbasis vektor yang posisinya di tengah, itu kemudian dia ngikutin ke mana arah mouse itu. Caranya kita harus buat dua vektor. Di sini harus ada yang namanya V2. V2 itu P vektor yang dia itu posisinya di tengah-tengah. Jadi di sini WDTH per 2 dan H per 2. Lalu kemudian kita harus buat vektor baru V3 itu sama dengan eh ini tuh berarti V2 di sub atau dikurangi dengan V1. Oke, setelah itu kita buat garis ini kita hilangkan dan ini kita ubah jadi V3. V3. Oke, bentar. Ini oh ini salah terbalik. Ini harusnya
V1 dan ini V2. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini yang benar ya. Eee, Kenapa ini seperti ini? Nah, sekarang saya coba gambarkan secara, matematikanya dulu ya. Ingat bahwa yang namanya mouse itu tidak dipengaruhi oleh yang namanya translate. Ketika kita menggambar sebuah vektor mouse, otomatis dia itu berangkat dari sini ke sini. Nah, ini misalkan yang mouse. Lalu kemudian sorry ya udah benar lah. Oke. Lalu kemudian kita mau buat satu vektor lagi ya, eee, yang itu berangkat dari sini juga ke tengah-tengah. Ini taruhlah ini tengah-tengahnya ya, ini tengah-tengahnya, ini X, Y-nya. Nah, vektor-vektor ini dia kan punya ini ya, dia arahnya ke sini, lalu kemudian yang hitam dia arahnya ke sini. Nah, sekarang kita mau gambar sebuah vektor, itu dari titik tengah ke posisi salah, dari titik tengah ke posisi mouse yang ada di sini ya, ini, anggaplah ini ada tanda panahnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Jadi yang ini kan ini mouse ya, itu. Lalu kemudian yang bagian ini atau ini, mouse itu V1 gitu ya, sebuah vektor, yang ini V2 ya sebuah vektor, yang ini, ini V3 itu sama dengan V1 dikurangi dengan V2 gitu, seperti itu. Ya, jadi ini adalah V3 ini adalah V1 kurangi V2. Nah, secara matematika, bagaimana kita menghitung V1 dan V2 ini kan ini V1, dia dari ujung kiri ke sini. Oke, secara matematika seperti apa? Ini saya gambarnya agak salah ya, kita harus, eee, ini kita buat new lagi aja. Cara ini seperti apa? Di sini kita buat, area kita yang ini ya. Lalu kemudian kita buat, vektornya tadi, pertama vektor yang ini vektor yang mouse, lalu kemudian kita, eee, oke, lalu kemudian kita punya vektor yang kedua, yang dia posisinya ke titik tengah ini. Benar nggak tadi ya? Benar ya, tadi cuman warnanya salah ya. Lalu kemudian kita lihat dulu ya, kita ini dulu, yang ini kan V1 ya, vektor 1, ada gitunya. Yang ini adalah sorry, yang ini adalah V2. Oke, eee, kalau V1 tambah V2, maka dia akan membuat garis ke sini kan, yang kira-kira kemiringannya rada sama. Bentar, kita buat lagi. Oke, nah ini ya, ini, ada garis, kalau garis yang baru ini, taruh ini garis yang sorry, gimana sih? Yang ini, anggaplah yang ini, lalu kemudian kita buat garis baru, ini. Nah, yang hijau ini, itu, eee, ini kan adalah, eee, V1 ditambah V2, ya. Kalau dia bentuknya penambahan. Nah, kita hapus. Bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan, artinya si vektor yang V2-nya, ini kan tadi ada V2 ya, dia kan arahnya ke sini. Kita buat V2
dengan arah terbalik sini dengan panjang yang sama. Nah, ke sini. Maka yang duh, yang ini. Ya dia kebalikannya gitu. Lalu kemudian yang hijau ini yang dia dari sini ke sini. Nah, ini adalah yang ini adalah V1 dikurangi V2. Karena lihat kan V1 dia harusnya dia ke bawah ya, sini. Tapi kita balikin arahnya ke atas. Oke. Jadi si V3 yang ini sama dengan V1 dikurangi V2. Oke. Jadi sebenarnya dia ada di sini. Nah, karena si V3 ini kita translate posisinya itu pindah ke tengah-tengah, otomatis nanti dia jadinya yang ini. Ya sebenarnya dia searah ya, sama dengan yang ini. Makanya nanti si garis barunya itu dia ada mengikuti mouse yang ini ya. Cuman ini saya gambarnya agak jelek ya. Ini tuh gini ya. Kesini sih harusnya dia ya. Jadi dia sama dengan ini, hanya titik ini kan 0,0-nya di sini. Yang ini 0,0-nya di sini, nah 0,0-nya pindah ke tengah. Otomatis si V3 ini dia akan dari titik tengah dan ngikutin kemanapun arah mouse. Nah, biar lebih enak kita coba lihat dalam coding ya. Kita coba trace satu persatu. Nah, ini kan hasil akhirnya. Oke. Sekarang kita jalanin satu-satu. Di sini kita gambar dulu V1 ya. V1 itu adalah dia dari 0,0 ke V1 dan V1. Oke. Kita running. Maka ini mouse, oh ya, sorry, ini karena translate-nya kali ya. Oke. Ini kayaknya masih yang tadi. Ini V3-nya kita hapus. Oke, benar ya. Ini caranya. Oke, ini masih salah ya. Jadi translate-nya kita pindahin aja ke bawah. Oke, ini adalah V1-nya. Yang ini adalah V1. Ya, dia dari ujung sini ke sini. Lalu kemudian kita gambar V2-nya. Gambar V2-nya. Ini V2. Kita kasih warna yang lain. Kita kasih warna hijau misalkan RG, berarti 0, 200, 0. Ini ke V2. Oke, nah ini V1 yang mouse. V2 dari ujung sini ke ujung sini ya. Kalau ini translate-nya di sini, dia akan rusak. Nah, jadi ini V1 dia nggak mau kita translate-nya pun di atas. Ya, dia malah jadi error ya. Karena jadi salah nih. 0,0 yang di sini, sedangkan posisi X dan Y-nya dia nggak ke translate. Kalau translate-nya kita simpan di atas V2, ups, ya V2-nya yang malah dia ke bawah. Maka translate-nya nggak kita pakai. Itu. Nah, sekarang sebelum menerapin translate-nya kita gambar dulu V3. Gambar dulu V3 di sini. V3 sama dengan V1 sub, artinya V1 dikurangi dengan
V2 ini sebenarnya bisa aja kayak gini. V vektor kita pakai static method V vektor dot sub V1 dikurangi V2. Oke. Running. Oke, nggak ada, kita gambar dulu. Yang V3-nya kita kasih merah. 200 0 ininya V3 dan ininya V3. Ini V3. Oke, kalau kita running nggak ada karena ini posisi V3-nya di sini. Ya, dia ada di ujung atas sana. Ya, dia ada di ujung atas sana. Ya. Nah, sekarang V3-nya kita translate ke tengah. Caranya kita buat V3 baru aja. Kita buat line baru di sini. Oh, ini gede-gede amat ya. Warnanya juga merah. Dan kedua kita translate 0,0-nya di ke tengah. Kita running. No, jadinya seperti ini. Lihat ya. Garis merah yang atas dengan garis merah yang bawah itu dia menuju direction yang sama ya. Jadi kayak gini tuh. Ini yang apa? Yang sebenarnya terjadi pada vektor yang ini. Oke. Jadi dia mengikuti kemana arah mouse ya. Kalaupun translate-nya ini kita pindahkan ke yang paling atas pun harusnya dia nggak masalah. Ya, karena pada akhirnya kita butuh vektor yang merah. Ya, vektor yang merah. Itu. Vektor yang biru, yang hijau ini nggak pengaruh arahnya ke sana. Karena tetap aja hasil pengurangannya tuh yang ini. Ya, seperti ini. Gitu. Jadi pada akhirnya kan yang kita pakai adalah si V3-nya. Ini kita hapus. Nah, ini yang kita mau. Oke, nah kalau kita menggunakan fungsi yang sebelumnya, ini kan eh, dia mengikuti kemanapun, kita bisa tentukan di sini si V3 dot set magnitude-nya kita set 10 gitu ya. Ya, maka dia lebarnya panjangnya hanya 10. Oke, jadi kemanapun si mouse ini muter, ya mau dia ke dalam kemana dia tetap angka 10. Oke, nah ini kan kita bisa menjadi basis untuk animasi yang lain. Ya, ini tentang vektor. Tadi kita belajar apa namanya mengoperasikan vektor untuk mengikuti kemanapun arah mouse dengan menggunakan fungsi sub yang ini. Tentu kita harus buka lagi ya apa pemahaman kita di aljabar linear tentang pengurangan ataupun penambahan dari sebuah vektor. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sepertinya setelah ini kita masih akan bahas vektor satu atau dua video lagi lah ya. Ya, assalamualaikum.